Materi keenam, identifikasi potensi dan permasalahan pengembangan pariwisata. Jadi yang satu, potensi pengembangan pariwisata, potensi pengembangan destinasi wisata. Yang kedua, potensi pengembangan pemasaran pariwisata. Yang ketiga, potensi pengembangan industri pariwisata. Keempat, potensi pengembangan kelembagaan pariwisata. Dan yang kelima adalah potensi pengembangan ekonomi kreatif. Potensi pengembangan destinasi wisata. Ya, dari destinasi pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara strategis dengan pengembangan fasilitas pariwisata. Fasilitas umum, aksesibilitas sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem yang utuh dan berkelanjutan. Kemudian dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata terdapat sejumlah potensi sekaligus sebagai kekuatan Indonesia untuk dapat berkembang sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, antara lain bahwa kekayaan keragaman sumber daya alam, sosial dan budaya, kemudian pertumbuhan pembangunan, infrastruktur, koneksivitas antar wilayah dan destinasi. Yang ketiga atau C, Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang prospektif sehingga akan berdampak pada daerah yang lain. Kemudian yang D, atensi dan sifat positif pariwisata terhadap kepariwisataan serta potensi wilayah pedesaan. Potensi pengembangan pariwisata. Dalam kerangka pembangunan pariwisata terdapat konsepnya telah berkembang sebagai modal utama dalam mendorong akselerasi pemasaran pariwisata, antara lain positif pasar Wisnu yang terus tumbuh, citra positif yang terbangun melalui berbagai event dan peristiwa, kemudian peran media dan teknologi informasi komunikasi yang adaptif, kemudian kemitraan pemasaran yang semakin luas dibangun di kalangan pelaku pariwisata. 3, promosi Indonesia yang semakin kuat yang terfokus dan media promosi yang semakin beragam. Yang ke F, brand equity wonderful Indonesia, Solo the spirit of Java dan lainnya. Kemudian berkembangnya teori terkait konsep pemasaran yang baru. Potensi pengembangan industri pariwisata ini yang ketiga ya. Dalam kerangka pengembangan industri pariwisata terdapat sejumlah potensi yang telah berkembang sebagai modal utama dalam mendorong akselerasi industri pariwisata. Antara lain, pariwisata menciptakan rantai nilai usaha yang luas dan beragam. 2, daya saring produk dan kreativitas bisnis. 3, tanggung jawab lingkungan yang semakin tinggi. Kemudian yang keempat, potensi pengembangan kelembagaan pariwisata. Dalam kerangka pembangunan kelembagaan pariwisata terdapat sejumlah potensi yang dapat diberdayakan sebagai modal utama dalam mendorong dan kelembagaan lebih efektif mendukung pembangunan kepariwisataan. Antara ini, A adalah penguatan organisasi. Yang kedua, sumber daya manusia kepariwisataan. Yang ketiga, C, pariwisata sebagai kegiatan multisektor, borderless dan regulasi yang mendukung. Yang keempat adalah atau D, bonus demografi Indonesia. Potensi pengembangan ekonomi kreatif pada sektor pariwisata. Ya, dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif terdapat beberapa potensi yang dimiliki, yaitu A, Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi yang mencakup kuliner, busana daerah, kriya, musik, seni pertunjukan, dan macam-macam ya. Kemudian yang B, keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku untuk kriya dan kuliner.
Kemudian bonus demografi di mana jumlah penduduk produktif atau usia muda sangat dominan. Yang kedua, jumlah kelas menengah Indonesia sebagai konsumen produk ekonomi kreatif sangat besar menjadi basis pasar domestik. Kemudian kita sampai pada permasalahan pengembangan pariwisata. Yang pertama, permasalahan pengembangan destinasi pariwisata. Yang kedua, permasalahan pengembangan pemasaran pariwisata. Yang ketiga, permasalahan pengembangan industri pariwisata. Yang keempat, permasalahan pengembangan kelembagaan pariwisata. Dan yang kelima adalah permasalahan ekonomi kreatif. Sekarang kita melangkah yang pertama dulu, permasalahan pengembangan destinasi pariwisata. Terdapat beberapa masalah yang utama yang harus dialami, yang harus kita hadapi, yaitu perubahan iklim dan bencana alam. 2 atau B, ketersediaan konektivitas dan infrastruktur yang belum optimal. Yang ke C, kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal, dan kemudian investasi yang masih belum optimal. Ini kita perhatikan. Yang kedua, permasalahan pengembangan pemasaran pariwisata. Dalam pengembangan pemasaran pariwisata terdapat beberapa permasalahan yang menjadi promosi pariwisata Indonesia belum optimal. Kenapa? 1, belum adanya acuan riset pasar yang komprehensif. Kedua atau B, strategi komunikasi pemasaran yang belum terpadu. Yang ke C, sinergi kemitraan pemasaran masih belum optimal. Yang D, kegiatan promosi masih berjalan parsial. Dan daya saing pariwisata Indonesia masih belum kuat. Kemudian permasalahan pengembangan industri pariwisata. Dalam pengembangan industri pariwisata terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata, yaitu sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal. 2 atau B, daya saring produk pariwisata yang belum optimal. Ketiga, kesenjangan antara tingkat harga dengan pengalaman wisata. Kemudian yang D, kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal. Yang terakhir yang E adalah pengembangan tanggung jawab lingkungan oleh kalangan usaha pariwisata masih belum optimal. Permasalahan pengembangan kelembagaan pariwisata. Terdapat beberapa masalah usaha yang dihadapi, antara lain A, belum meratanya penguatan organisasi yang mengimbangi kepariwisataan di daerah. Kemudian yang B, sumber daya manusia pariwisata, pengembangan pendidikan tinggi pariwisata yang masih terbatas. Yang ke C, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan lintas sektor regional yang belum efektif. Kemudian permasalahan pengembangan ekonomi kreatif pada sektor wisata. Dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu 1, riset untuk pengembangan ekonomi kreatif masih terbatas. Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan. 3, akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan dan pembiayaan belum luas. Infrastruktur baik fisik maupun TIK yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif masih terbatas. Produk ekonomi kreatif belum dikenal luas dan dikonsumsi baik konsumen dalam negeri apalagi konsumen luar negeri. Kemudian skema
insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun. Yang G atau yang ketujuh, pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak kepada kekayaan intelektual atas karyanya masih terbatas. Sekarang adalah contoh tabel industri identifikasi potensi dan permasalahan wisata daerah. Ada beberapa, kamu bisa nanti omongkan ya, bisa kamu inikan satu persatu.